saya sendiri. Baik Pak, kita mulai saja ya. Ya, Apa pekerjaan Bapak saat ini? saya bekerja di PNS, tepatnya di Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terus sudah berapa lama Bapak bekerja di PNS itu? Sudah 15 tahun 10 bulan. Apakah Bapak seorang wajib pajak? Ya, wajib pajak perorangan dari penghasilan, yaitu gaji dari gaji pokok dan tunjangan lainnya. Menurut Bapak, pajak itu apa sih? Pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang mempunyai penghasilan untuk mengembalikan ke negara untuk pendapatan negara sebesar kurang lebih antara 10-15%. Sejak kapan Bapak menjadi wajib pajak? Sejak menjadi PNS itu langsung menjadi wajib pajak. Pajak apa saja yang dibayarkan oleh Bapak sampai saat ini? Ya, kalau untuk pajak penghasilan sih paling PPh 21. Tapi kalau yang lain paling ya biasa seperti masyarakat yang pada umumnya ada PBB itu untuk pajak bumi dan bangunan rumah. Tapi untuk pokoknya sih ya pajak penghasilan dari gaji. Pasal Ya, 21 ya. pasal 21. Kemudian menurut Bapak siapa saja sih yang wajib membayar pajak itu? Ya, orang yang mempunyai penghasilan lebih atau yang mampu itu harus bayar pajak untuk kemajuan negara. Karena pendapatan negara salah satunya yang besar itu dari pajak. Dan juga akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat itu juga. Lalu kapan Bapak harus membayar pajak tersebut? Kalau membayar sih, kalau PNS itu memang setiap bulannya sudah dipotong. Tapi untuk pelaporannya itu tahun setelah, pokoknya bayar pajak ini 1 tahun ini sudah dipotong per bulannya. Nanti tahun berikutnya baru dilaporkan pembayarannya. Kemudian apa sih kegunaan pajak bagi negara menurut Bapak? Ya, untuk pembangunan salah satunya. Terus salah satu pembangunan kan untuk mensejahterakan masyarakat juga. Gitu. Salah satunya, banyak yang harus diuraikan, cuman salah satunya aja biar cepet lah. Menurut Bapak, apakah membayar pajak itu harus dilakukan tepat waktu? Harus, agar rencana anggaran biaya yang disusun pemerintah itu sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kalau bisa harus tepat waktu seperti itu, supaya sesuai rencana untuk pembangunannya. Berapa SPT tahunan yang harus dibayarkan oleh Bapak? Kalau per bulannya kurang ini, tapi untuk 1 tahun itu kurang lebih dari penghasilan saya itu Rp1.995.300 itu dibayarkan setiap tahun. Setiap tahunnya itu pelaporannya setiap tahunnya, tapi kalau dibayarkannya tiap bulan udah dipotong. Ya, dari gaji. Ya. Pernah nggak sih Bapak tuh mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT tahunan? Tidak pernah, karena kita sudah sering dapat pelatihan dari kantor perpajakan untuk cara pelaporannya dan cara pengisiannya, sudah ada sosialisasi. Terus jika tidak membayar pajak, apakah akan dikenakan sanksi? Jelas ada sanksinya. Pernah dengar itu atau ada pelatihan itu ada sanksinya, cuman mungkin karena pelatihannya udah lama jadi lupa, tapi ada. Bagaimana cara Bapak membayar pajak tersebut? Ya, kalau caranya sih, kalau PNS kan tetap melalui potong gaji, itu udah teratur tiap bulannya. Untuk pelaporannya itu setelah tahun berikutnya, maksimal itu 3 bulan setelah tahun berikutnya, yaitu bulan Mei. Kalau untuk PBB ya tiap tahunnya ada, nanti ada petugasnya. Kalau PBB yang di rumah itu ada petugas dari desa lagi. Ya. Terus jika ingin mengambil SPT tahunan, di mana sih lokasi yang harus dikunjungi? SPT tahunan itu kalau PBB itu biasanya diserahkan oleh desa. Kalau seumpamanya bayar pajak sih biasanya ada tanda terimanya dari kantor perpajakan. Kalau online nanti ada, struk online-nya ada.
Jika terdapat pajak yang terutang, Pak, gimana sih cara nyetorinnya? Kalau saya sama-sama ini belum ada yang terutang, tapi mungkin nanti lebih jelasnya bisa menanyakan langsung saja ke kantor perpajakan, mungkin itu yang lebih mengerti gitu, karena saya belum pernah telat. Terus apa pendapat Bapak tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia? Sudah bagus, sudah sesuai kan, sudah dipermudah dengan adanya pelaporan-pelaporan online dan pelaporan perpajakan lainnya itu secara udah bisa semua, jadi memudahkan kita untuk tidak mengantri, bisa jaga jarak juga dan mempercepat juga seperti itu. Terus menurut Bapak apa saja sih manfaat dari pajak ini? Ya itu salah satunya kan untuk pembangunan, yang kedua untuk kesejahteraan karyawan juga, untuk PNS juga, terus juga banyak juga lah untuk infrastruktur lainnya di samping pembangunan juga banyak juga pajak, karena penghasilan negara kan salah satunya dari pajak yang besarnya. Nah, salah satu yang Bapak rasakan itu setelah ikut berkontribusi pajak, apa yang Bapak rasakan? Ya kalau secara pribadi sih senang ya, karena kita kan dapat penghasilan dari negara, kita juga berkontribusi untuk mensejahterakan negara juga, terutama masyarakat, yang kita senang. Terus dari segi infrastruktur yang sudah dibangun oleh negara dari pajak itu kan banyak juga, dari jalan yang sudah terhubung bagus, jalan tol semuanya bagus seperti itu. Terus bagaimana tentang dampak positif dan negatif dari bayar pajak? Kalau positifnya sih saya rasa nggak ada, cuman kalau negatifnya sih nggak ada, kalau positifnya sih banyak. Kalau positifnya banyak karena ya pertumbuhan ekonomi kan semakin meningkat gitu. Yang terakhir Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang korupsi yang berasal dari pemungutan pajak sendiri? Ya itu memang harus dihilangkan lah, terus harus diberikan sanksi, karena emang itu sangat-sangat merugikan negara dan merugikan masyarakat. Harus sanksi yang berat, ada hukumannya. Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama ya.